Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah Sejarah Afrika dengan kode mata kuliah KPJ 332, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah sejarah Afrika yang bersifat wajib lulus bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah dan berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas perkembangan sejarah Afrika kuno sampai terbentuknya negara-negara di Afrika. Kegiatan kuliah meliputi kegiatan tatap muka secara daring, penugasan, dan diskusi. Dan evaluasi nanti dilakukan melalui tes tertulis secara daring, tugas, laporan, serta presentasi. Kemudian capaian pembelajaran atau learning outcome dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami, menganalisis, mengevaluasi masalah dan menjelaskan sejarah Afrika kuno, beserta kerajaan dan kebudayaan kuno, masuknya bangsa barat ke Afrika, dan proses kolonialisme serta reaksi Afrika dalam memperjuangkan eksistensinya terhadap pengaruh asing. Nah, untuk jabaran materi mata kuliah, ini nanti kita ada rencananya ada 16 pertemuan ya, di mana nanti pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu akan kita isi dengan UTS dan UAS. Untuk materi yang pertama yaitu menjelaskan keadaan geografis dan pengaruh lingkungan terhadap watak masyarakat Afrika. Jadi pertemuan pertama nanti kita akan mengetahui terlebih dahulu di mana Afrika itu berada, bagaimanakah karakteristik dari masyarakat Afrika sendiri. Kemudian di pertemuan yang kedua atau materi yang kedua, maaf, itu nanti kita akan menjelaskan kerajaan-kerajaan kuno di Afrika atau bisa disebut sebagai abad kuno Afrika. Itu nanti kita akan mempelajari mengenai peradaban lembah Sungai Nil, pembabakan zaman Mesir kuno, kemudian perkembangan religi di Afrika, lalu nanti kerajaan-kerajaan lama di Afrika, lalu Brun dan Caravan Trade, ini abad ke-10 sampai ke-15, lalu itu nanti semua akan kita masukkan dalam materi yang kedua ini tentang Afrika kuno. Kemudian untuk materi yang ketiga, menguak rahasia di Afrika awal kolonialisme ya. Jadi nanti kita akan dibagi lagi dalam beberapa submateri, yaitu yang pertama penjelajahan Livingstone Stanley, itu awal kolonialisme di Afrika. Kemudian Kongo, Mutiara Afrika Tengah, kemudian perebutan Afrika Barat dan Timur. Lalu materi selanjutnya adalah ini mahasiswa menjelaskan mengenai imperialisme dan kolonialisme Barat di Afrika. Ini kita nanti akan mempelajari munculnya imperialisme Barat di Afrika, direct rule, politik kolonial Prancis, kemudian indirect rule, ini politik kolonial Inggris, lalu paternalistik, ya, Belgia, dan politik kolonial lainnya. Nah, itu semua nanti akan kita masukkan dalam materi yang keempat. Kemudian yang selanjutnya ini tentang reaksi bangsa Afrika terhadap kolonialisme yang dilakukan bangsa asing atau bangsa barat dan nasionalisme bangsa Afrika. Nanti akan kita bagi dalam beberapa sub materi, yaitu terusan Suez dan gerakan nasionalisme Mesir, perlawanan Sudan hingga krisis Fasoda, lalu krisis Maroko, dan yang terakhir Imperium Inggris di Afrika Selatan dan Perang Boer. Kemudian untuk materi yang selanjutnya itu mengenai Imperium, tadi ada kekeliruan sedikit, jadi nanti di dalam materi yang kelima ini akan kita bagi ya,
ke dalam beberapa pertemuan karena memang materinya lumayan banyak. Jadi yang Imperium Inggris di Afrika Selatan dan Perang Boer itu kita akan masukkan dalam materi pokok yang keenam atau nanti bisa dikatakan pertemuan yang keenam. Kemudian yang ketujuh, karena masih berhubungan dengan Afrika Selatan, kita akan menganalisis atau mempelajari mengenai Uni Afrika Selatan dan politik apartheid. Kemudian untuk pertemuan ke-8 nanti kita akan melaksanakan UTS, di mana UTS itu akan kita laksanakan di dalam modul e-learning secara daring begitu. Jadi nanti akan kita laksanakan semuanya di modul instan. Lalu untuk yang selanjutnya, ini yang ke-9 ya, kita nanti akan mulai untuk melaksanakan presentasi. Nah, nanti presentasi ini akan kita bagi atau saya bagi ke dalam beberapa topik yang nanti kalian harus membuat paper, makalah begitu, paper lah ya. Nanti kita presentasikan menggunakan Google Meet. Dan tolong kelas ini nanti dibagi ke dalam 7 kelompok. Nanti masing-masing kelompok memilih ketua kelompoknya dan membagikan link Google Meet-nya ke dalam kelompok itu. Nanti hasil dari diskusi itu dimasukkan dalam tugas yang harus diunggah oleh masing-masing kelompok yang presentasi. Laporan diskusi itu diunggah di dalam setiap pertemuan itu nanti. Jadi misalkan kelompok 1 nanti maju di pertemuan ke-9, nanti kelompok 1 akan mengunggah hasil keaktifan diskusi, pertanyaan dan jawaban itu dalam tugas itu nantinya. Dan itu nanti akan kita laksanakan sampai dari pertemuan 9 sampai ke 15. Silahkan nanti dibagi atau kalau memang kalian kesulitan, nanti saya bisa membaginya secara random di sistem e-learning Untan. Untuk materi yang pertama, nanti kita akan berbicara mengenai permasalahan Ethiopia dan Eritrea. Kemudian yang selanjutnya yaitu perebutan Angola, kekuasaan di Angola. Lalu yang ke-11, Perang Biafra dan pemulihan demokrasi di Nigeria. Selanjutnya, ke-12 ini menganalisis revolusi Mesir. Nanti kita akan belajar mengenai revolusi Mesir. Dan tetangganya dari Mesir, kita akan belajar juga mengenai revolusi Libya. Lalu ke-14 nanti kita akan mempelajari mengenai revolusi Melati hingga Arab Spring. Nah, nanti seperti apa itu akan dibahas oleh kelompok 6. Kemudian pertemuan ke-15 ini kelompok 7 nanti akan mempelajari mengenai Afrika dalam konstelasi global. Ini lumayan cukup banyak ya, karena ada KAA bagaimana keterlibatan bangsa-bangsa atau negara-negara Afrika itu dalam konferensi Asia Afrika yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno di Bandung ya. Kemudian bagaimana Afrika dalam kancah Perang Dingin. Kita tahu di Perang Dingin itu negara-negara di dunia itu terpecah-pecah ya, sebagian besar atau ada beberapa negara yang terpecah-pecah dalam blok barat dan blok timur ya, atau dalam tanda kutip blok Amerika dan bloknya Uni Soviet. Nah, itu bagaimana Afrika? Apakah Afrika ikut terlibat dalam blok Rusia atau Uni Soviet atau ke Amerika? Nah, itu nanti akan dibahas juga. Kemudian mengenai piagam Persatuan Afrika itu seperti apa nanti dibahas oleh kelompok yang terakhir ini. Kemudian untuk pertemuan ke-16, nanti kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini akan kita laksanakan sama seperti UTS, yaitu melaksanakan ujiannya secara daring. Jadi, rincian atau jabaran perkuliahan ini dari materi yang pertama sampai yang pertemuan ke-8 UTS. Sebelum UTS itu adalah saya semua yang menerangkan. Nanti kalian membuat makalah itu dan diupload ya. Nanti diupload
di dalam portal e-learning, modul e-learning kami, modul e-learning Untan. Kemudian nanti setelah diupload, nanti saya tentu akan memberikan nilai untuk masing-masing kelompok itu. Jadi nanti supaya ini lebih adil ya, kita nguploadnya itu secara bersama-sama. Jadi semua kelompok, 7 kelompok itu nanti nguploadnya pada pertemuan ke-9. Jadi silahkan nanti di-upload di pertemuan ke-9, saya berikan room-nya begitu. Itu kemudian setelah UTS, giliran kalian yang aktif supaya saya bisa tahu keaktifan kalian tuh seperti apa begitu. Di mata kuliah sejarah Afrika sini. Mata kuliah ini nanti akan ditulis memang 2 orang pengampu, tapi nanti akan saya ampu sendirian karena berbagi dengan Ibu Astri, yang Ibu Astri sendiri ada di semester lainnya begitu yang secara Afrika. Kemudian untuk format perkuliahan ini disampaikan secara daring ya, dalam bentuk video objek pembelajaran. Nanti kita akan ada pengayaan juga. Nanti juga saya buatkan video juga atau PowerPoint yang saya share seperti itu. Kemudian nanti ada objek pembelajaran secara visual nanti, atau juga tautan jurnal atau link website, nanti bisa kalian pelajari di situ, dan diskusi ya, diskusi dalam forum diskusi atau chat, nanti kita akan berdiskusi juga. Walaupun saya menerangkan bukan berarti kalian tidak aktif dalam berdiskusi. Kemudian evaluasi pada tengah dan akhir perkuliahan secara online. Untuk pertemuan secara sinkronus atau web meeting menggunakan Google Meet, itu nanti akan kita jadwalkan dan disepakati saja begitu ya. Tapi insya Allah saya tetap akan buatkan video seperti ini supaya nanti kalian bisa melihat, menonton, mengulang-ulang yang saya upload di dalam channel YouTube saya. Gitu untuk pengantar dari mata kuliah sejarah Afrika ini. Akhir kata, selamat mengikuti perkuliahan dan selamat belajar selama 1 semester ke depan. Insya Allah masih daring ya, karena himbauannya masih tetap melaksanakan secara daring. Walaupun secara daring, saya harapkan kalian tetap serius dalam mengikuti mata kuliah ini, karena sekali lagi bahwa mata kuliah ini berguna untuk kalian, bukan untuk saya. Jadi silahkan belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, belajar mandiri. Nanti tetap akan saya bantu membuat beberapa bahan materi ajar yang bisa kalian akses secara bebas di modul e-learning UTAN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.